Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmaludiansyah dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa aja sih dan berapa banyak kerajaan Islam yang ada di Nusantara pada zaman dahulu. Kerajaan Islam itu ada banyak karena Nusantara sendiri terdiri dari berbagai pulau. Nah, kerajaan Islam ini terbagi dalam beberapa pulau tersebut, mulai dari kerajaan Islam di Pulau Sumatera yang paling bagian barat, hingga Pulau Jawa, hingga pulau yang paling timur di Indonesia, yaitu Kerajaan Ternate. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Saya sudah menyiapkan beberapa materi yang akan saya presentasikan dan jelaskan mengenai kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Sumatera sendiri pulau bagian paling barat di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Indonesia loh, yang dimana berdirinya Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Letak dari Kerajaan Samudra Pasai ini berletak di daerah Aceh bagian utara, tepatnya di Kabupaten Lok Sumawe, Sumatera bagian utara. Raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai ini yaitu Malik As-Soleh. Oke, sudah cukup untuk Kerajaan Samudra Pasai. Kita lanjut ke kerajaan kedua Islam di Pulau Sumatera. Di sini ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berada di Kabupaten Aceh Besar. Berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam ini diperkirakan pada abad ke-15 Masehi. Nah, ada cerita sejarah dari Kerajaan Aceh Darussalam nih, yang dimana Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lamuri yang merupakan kerajaan sebelum Aceh Darussalam ini. Yang dimana Kerajaan Lamuri ini dipimpin atau dirajai oleh Muzaffar Shah yang diperkirakan menduduki tahta pada tahun 1465 hingga 1497 Masehi. Nah, untuk Kerajaan Aceh Darussalam yang pertama itu namanya Ali Moghoyat Shah. Untuk wilayah kekuasaan dari Kerajaan Aceh Darussalam terbilang cukup luas untuk kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Diperkirakan wilayah kekuasaannya dari Pidie sampai ke Sumatera bagian timur. Nah, lalu ada puncak kejayaan kerajaan Aceh Darussalam, yaitu pada masa dipimpin oleh Sultan Alauddin. Oke, sudah cukup untuk kerajaan di Pulau Sumatera. Kita pindah ke Pulau Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Letaknya berada di Jawa Tengah, pulau bagian tengah di Jawa. Pendiri dari Kerajaan Demak ini bernama Raden Fatah.
yang menduduki tahta dari kerajaan ini dari tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Oke, kita lanjut ke kerajaan yang kedua, yaitu ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Letak dari Kerajaan Pajang ini di daerah Pajang, Lamean, Surakarta, Jawa Tengah. Raja pertamanya mungkin familiar di beberapa orang, namanya Joko Tingkir. Joko Tingkir memiliki gelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 Masehi hingga berakhir pada tahun 1618 Masehi. Kita lanjut ke kerajaan yang ketiga, ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan pada tahun 1582 Masehi, berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Adapun raja-raja yang pernah menduduki tahta dari Kerajaan Mataram Islam, yaitu ada Panembahan Senopati yang menduduki tahta diperkirakan pada tahun 1584 hingga 1602 Masehi. Lalu ada Raja Panembahan Seda Krapyak diperkirakan menduduki tahta pada tahun 1600 hingga 1677 Masehi. Kita lanjut ke kerajaan yang keempat, yaitu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon ini berkuasa pada abad 15 hingga 16 Masehi. Kurang lebih menduduki kuasa dan menguasai daerah 1 abad. Letaknya berada di pantai utara Pulau Jawa. Nah, untuk pendiri dari Kesultanan Cirebon ini didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Oke, kita lanjut ke kerajaan yang terakhir di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Banten. Sesuai namanya, Banten. Kerajaan ini berletak di Banten yang merupakan Banten sendiri, daerah yang paling barat pada Pulau Jawa. Kerajaan ini pendirinya yaitu salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati, atau namanya Syarif Hidayatullah, yang didirikan pada tahun 1552 Masehi. Kita lanjut atau kita pindah ke pulau yang lainnya di Nusantara. Kita pindah ke Kalimantan. Apa aja sih kerajaan Islam yang ada di Kalimantan? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Kerajaan Islam Kalimantan. Di sini ada Kerajaan Banjar. Pada awal 16, Islam masuk ke Kalimantan, yaitu di Kerajaan Banjar, yang dimana pada saat itu Kerajaan Banjar belum banyak yang atau mayoritas pemeluk agama di Kerajaan Banjar pada masa itu beragama Hindu, yang dimana Hindu dan Buddha dibawa atau agama pertama yang masuk ke Nusantara dan disebarkan.
pada masa itu mulailah masuk Islam ke dalam kerajaan Banjar, yang dimana kerajaan Banjar dimasuki agama Islam berkat bantuan Sultan Demak yaitu Trenggono pada tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Raja Daha dan rakyatnya memeluk Islam, sehingga berubahlah kerajaan Banjar ini, yang dimana awalnya namanya kerajaan Banjar berubah menjadi kerajaan Islam Banjar karena rajanya dan rakyatnya yang mulai menerima agama Islam itu sendiri. Kemudian setelah itu ada di pulau bagian timur yaitu Kutai. Pada tahun 1575, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota. Sejak Baginda masuk Islam, terjadilah Islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Setelah itu, penyebaran Islam semakin pesat hingga ke daerah pedalaman. Untuk daerah Kalimantan cukup segitu saja. Kita pindah ke pulau lainnya. Di sini ada Kerajaan Gotalo. Kita pindah ke Pulau Sulawesi, yang dimana ada kerajaan Islam yang kita kenal, Kerajaan Gotalo. Letaknya seperti yang saya sebutkan tadi, di Sulawesi. Nah, setelah masuknya Islam ke dalam kerajaan Gotalo ini, mulailah menyebar Islam di daerah Sulawesi dan bagian timur secara pesat. Kerajaan ini dijuluki oleh orang-orang di sana dengan nama Serambi Madinah karena kerajaan ini menerapkan syariah Islam. Adapun penguasa Gotalo yang pertama nih, namanya Mangarangi Daeng Manrabia, yang menduduki tahta pada tahun 1593 hingga 1639 Masehi dengan gelarnya Sultan Alauddin I. Kita pindah lagi ke pulau lain. Di sini ada Kerajaan Ternate yang berada di Pulau Maluku. Kerajaan Ternate, Kesultanan Ternate atau Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku. Merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara loh. Didirikan oleh Baak Masur Malomo pada tahun 1257. Wow, cukup tua untuk kerajaan Islam ya. Tahun 1257, Momolo Cike memimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Baap Masur Malamo yang menduduki tahta 1275 hingga 1272. Saya kira cukup dalam penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian materi saya apabila ada salah. Mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.